Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Alfian dari 1034. Pada ini akan membuat video Siskom, yaitu menjelaskan materi dari semester 1 ini, semester 1 dari semester 2 ini. Ya, materi pertama yaitu microcontroller. Nah, di sini microcontroller adalah sebuah perangkat elektronik yang terdiri dari unit pemrosesan pusat CPU, memori, dan peripheral yang terintegrasi dalam satu chip. Microcontroller dirancang untuk mengendalikan berbagai perangkat elektronik mulai dari komponen industri hingga perangkat rumah tangga. Struktur microcontroller ini memiliki struktur yang terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan tugas-tugas yang ditugaskan dari user. Beberapa komponen utama dalam microcontroller itu sebagai berikut. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU ini otak dari microcontroller yang bertanggung jawab untuk memproses data dari instruksi yang disampaikan oleh pengguna. Nah, yang kedua yaitu memori. Memori ini memiliki beberapa jenis yang digunakan untuk menyimpan program data. Salah satu yaitu yang pertama ROM atau Read Only Memory, yang kedua RAM atau Random Access Memory, yang tiga EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, yang terakhir yaitu Flash Memory. Dan terus yang ketiga yaitu peripheral. Peripheral ini komponen tambahan yang terhubung dengan microcontroller untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Beberapa peripheral yang umum digunakan dalam microcontroller ini ada banyak, yaitu satu, time atau counter. Yang kedua, UART. Yang ketiga, ADC. Yang keempat, PWM. Nah, organisasi arsitektur microcontroller. Organisasi arsitektur microcontroller ini adalah pengaturan dan interkoneksi komponen-komponen dalam microcontroller. Beberapa aspek yang terkait dengan organisasi arsitektur microcontroller meliputi yang pertama, bus data. Bus data ini menghubungkan CPU dengan komponen lainnya untuk transfer data. Yang kedua yaitu bus alamat, mengirimkan alamat dari CPU ke memori dan peripheral. Yang tiga yaitu bus control. Bus control ini mengontrol operasi microcontroller seperti mengirim sinyal dan pembaca instruksi. Pengembangan perangkat lunak untuk microcontroller ini melibatkan penulisan program menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai seperti SIM atau assembly. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk mengendalikan peripheral, memproses data, dan menjalankan fungsi-fungsi khusus lainnya dalam microcontroller. Contoh-contoh aplikasi microcontroller yaitu sistem pengendalian otomatis pada pabrik dan industri. Kedua, peralatan rumah tangga seperti microwave, mesin cuci, AC, dan TV. Nah, tiga yaitu kendaraan bermotor dan sistem kendali otomotif. Yang empat, sistem keamanan rumah dan keamanan perangkat elektronik lainnya seperti password untuk masuk ke rumah dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu perangkat medis seperti alat pengukur gula darah, pemantau jantung, pemantau tensi, dan lain-lain. Keuntungan microcontroller ini ada banyak. Salah satunya yaitu ukurannya kecil dan hemat ruang, konsumsi daya rendah, harga relatifnya terjangkau atau lebih murah, dan fleksibilitas dalam pengembangan dan penyesuaian.
Mikrokontroler ini juga punya kelemahan ya, yaitu terbatasnya sumber daya kayak memori dan kecepatan pemrosesan itu sangat lambat. Yang kedua, pembatasan dalam kemampuan kostumisasi yang mendalam. Lalu materi yang selanjutnya tentang Arduino. Arduino ini platform perangkat keras dan perangkat lunak yang populer dalam pengembangan sistem elektronik dan komputer fisik. Arduino dirancang untuk memudahkan pengembangan prototipe dan proyek-proyek elektronik dengan menggunakan microcontroller yang mudah diprogram. Beberapa poin penting tentang Arduino yaitu papan Arduino. Arduino ini menggunakan sebuah papan. Papan itu disebut Arduino board. Papan ini berisi microcontroller serta berbagai komponen pendukung lainnya. Kedua, microcontroller. Arduino board umumnya dilengkapi dengan microcontroller ATmega yang diproduksi oleh Atmel. Microcontroller ini memiliki CPU, memori, peripheral, dan antarmuka yang memungkinkan pengembang untuk mengendalikan perangkat keras dan menjalankan program secara efisien. Ketiga, lingkungan pengembangan terpadu atau IDE. Arduino menggunakan lingkungan pengembangan terpadu yang bernama Arduino IDE. IDE ini menyediakan antarmuka untuk menulis, mengedit, dan mengunggah program ke papan Arduino. Arduino IDE menggunakan bahasa pemrograman berbasis wiring yang mirip dengan bahasa C atau C++. Yang keempat, bahasa pemrograman. Pemrograman Arduino ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman berbasis wiring yang memiliki sinteks yang sederhana dan mudah dipahami. Pengembangan dapat menggunakan fungsi dan perpustakaan Arduino yang telah tersedia untuk mempermudah penggunaan peripheral dan fitur-fitur lainnya. Kelima yaitu peripheral dan input atau output. Arduino memiliki berbagai pin input atau output yang dapat digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan berbagai perangkat elektronik seperti sensor, aktuator, tampilan, dan komponen lainnya. Arduino juga dilengkapi dengan peripheral bawaan seperti UART, SPI, I2C, dan PWM untuk memudahkan komunikasi dan kontrol perangkat tambahan. Yang keenam yaitu komunitas dan ekosistem. Arduino ini memiliki komunitas pengembang yang aktif dan kuat di seluruh dunia. Komunitas ini berbagai proyek-proyek, tutorial, dan sumber daya lainnya memperluas kemampuan dan kreativitas penggunaan Arduino. Selain itu, ada juga berbagai papan dan modul Arduino yang dikembangkan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Aplikasi Arduino telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti otomasi rumah tangga, robotika, kendali lampu, sistem keamanan, pengukuran, dan pemantauan, instalasi seni interaktif, dan banyak lagi. Kemampuan Arduino untuk menghubungkan perangkat keras dengan pemrograman yang mudah membuatnya menjadi pilihan yang populer dalam pengembangan proyek elektronik. Materi selanjutnya yaitu arsitektur komputer. Organisasi dan arsitektur komputer ini yaitu studi tentang struktur internal dari komputer dan cara komponen-komponen tersebut saling berinteraksi untuk menjalankan instruksi-instruksi. Ini adalah beberapa poin penting tentang organisasi dan arsitektur komputer. Pertama, itu CPU. CPU ini otak dari komputer tersebut yang bertanggung jawab untuk eksekusi dan instruksi pengolahan data. CPU ini terdiri dari unit control, unit aritmatika logika, dan unit register. Yang kedua yaitu memori. Memori ini sama seperti materi sebelumnya, yaitu tempat menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh komputer.
Yang tiga itu bus. Bus ini adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam komputer, termasuk CPU, memori, dan peripheral. Bus digunakan untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol antar komponen. Yang keempat, peripheral. Peripheral adalah komponen tambahan yang terhubung ke komputer untuk memberikan input dan output. Beberapa contoh peripheral termasuk keyboard, mouse, monitor, printer, dan hard drive. Yang kelima, unit pemrosesan grafis atau GPU. GPU adalah komponen khusus yang bertanggung jawab atas pemrosesan grafis dan tugas komputasi yang intensif seperti game dan permodelan 3D. Yang enam, arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah model arsitektur komponen yang paling umum digunakan. Model ini memiliki unit pemrosesan pusat atau CPU, memori atau terus peripheral dan bus yang menghubungkannya. Program dan data disimpan dalam memori yang dapat diakses oleh CPU secara berurutan. Yang tujuh, arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah model alternatif yang memisahkan memori untuk program dan data. Ini memungkinkan akses paralel dan memungkinkan efisiensi eksekusi instruksi. Yang 8, pipeline. Pipelining adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi dengan memecahkan menjadi beberapa tahap dan menjalankan beberapa instruksi secara bersamaan dalam setiap tahap. CISC dan RISC. CISC dan RISC adalah dua pendekatan yang berbeda dalam desain instruksi komputer. CISC menggunakan instruksi kompleks dengan banyak mode operasi, sedangkan RISC menggunakan instruksi sederhana dengan jumlah yang lebih sedikit. Yang ke-10 adalah cache memory. Cache memory adalah memori kecil dan cepat yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU. Cache memungkinkan akses lebih cepat daripada memori utama. Yang 11, multiproses. Multiproses ini sistem komputer yang menggunakan lebih dari satu prosesor untuk menjalankan tugas-tugas secara paralel. Ya, ini meningkatkan kecepatan dan kapasitas pemrosesan komputer. 12, sistem operasi. Sistem operasi ini yaitu perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer, mengatur eksekusi program, dan menyediakan antarmuka untuk pengguna. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang 13 yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah kumpulan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi. Jaringan komputer memungkinkan berbagai sumber daya dan komunikasi antar komponen. Yang ke-14, komponen komputer. Keamanan komponen komputer, ulangi. Yang ke-14 yaitu keamanan komputer. Keamanan komputer adalah bidang yang berfokus untuk perlindungan sistem komputer dari ancaman dan serangan. Ini melibatkan kebijakan keamanan, enkripsi data, dan mekanisme perlindungan lainnya. Yang ke-15 yaitu skalabilitas. Skalabilitas adalah kemampuan sistem komputer untuk berkembang dan mengatasi beban kerja yang semakin berat. Skalabilitas bisa horizontal atau vertikal. Maksud dari horizontal ini adalah penambahan lebih banyak komputer, dan maksud dari vertikal ini adalah peningkatan kapasitas komponen dalam satu komputer. 16. Tantangan masa depan. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh organisasi arsitektur komputer ini adalah meningkatkan efisiensi energi. Semakin besar tantangannya, semakin besar juga efisiensi energinya. Mengatasi batasan kecepatan pemrosesan.
di masa depan kita semua serba cepat. Maka dari itu, untuk microcontroller ini sudah semestinya dikembangkan secara cepat juga dan menghadapi kompleksitas sistem yang semakin tinggi. Kesimpulannya yaitu organisasi arsitektur komputer melibatkan struktur internal komputer termasuk CPU, memori, peripheral, dan bus, serta teknik desain dari konsep yang digunakan pengembangan sistem komputer. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.